Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan aplikasi komputer ya, aplikasi komputer. Besok media pembelajaran ya. Hari ini aplikasi komputer. Hari ini kita sudah akan mulai masuk ke bagian SPSS ya. Minggu lalu saya kenalkan sedikit mengenai Microsoft Excel ya atau pengolah angka. Kali ini saya ingin mengenalkan mengenalkan SPSS ya. Mungkin pekan berikutnya gitu ya. Hari ini pengantar sedikit mengenai instrumen penelitian ya, dalam hal ini instrumen tes gitu. Karena kalian sebagai calon guru tentunya harus bisa membuat tes ya, atau soal-soal gitu ya, soal bahasa Indonesia dalam hal ini ya, sebagaimana prodi kalian gitu. Kalian sudah menempuh perkuliahan ini enggak? Apa ya kalau di prodi kalian tuh ya, evaluasi pembelajaran ada? Ada, Pak. Semester berapa? 3, Pak. Semester 3. Oke. Sudah diajarkan cara membuat soal? Belum, Pak. Kok belum? Kan sudah perkuliahannya. Masa belum? Menyusunnya dari KD gitu kan, kemudian nanti indikator soal, kemudian soalnya. Sudah diajarin itu? Belum, Pak. Belum, Pak. Terus kemarin belajarnya apa kalau boleh tahu? Dari dosennya apa kalau boleh tahu? Apa yang diajarkan? Evaluasi pembelajaran itu bagaimana? Ada yang ingat? Lupa semua kah? SKB, Pak. SKB. Apa? Ke SKB. SKB gitu, Pak. Iya, Pak. Kunjungan ke SKB, Pak. Oh, Sanggar Kegiatan Belajar. Iya. Ngapain ke SKB? Survei sih, Pak. Nah, surveinya survei apa? Evaluasi pembelajaran di sana, gitu kah? Ya, evaluasi Iya, Pak. input. Ya. Input, output. Oh, kalau yang mata kuliah ini menyusun soal gitu, entah itu perencanaan atau evaluasi, belum pernah gitu ya, belum pernah dapat. Belum, Pak. Oh, oke. Belum. Harusnya biasanya sih di mata kuliah evaluasi sih ini ya, evaluasi atau penilaian pembelajaran harusnya, serta perencanaan mungkin ya, masuk di RPP misalnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini sedikit saya review aja gitu ya. Karena ini nanti nyambung ke semester 5 gitu ya. Kalau memang dosen metode kuantitatifnya adalah saya lagi gitu ya, maka saya enak ngajarnya nanti semester 5 gitu ya. Namun kalau nanti nggak diamanahkan itu ya wes gitu ya. Namun saya ngasih pengantar sedikit gitu ya. Oke, baik. Jadi kalian sebagai calon guru tentu harus bisa juga menyusun soal-soal gitu ya, menyusun tes. Karena bagaimana kita tahu proses pembelajaran kita itu berhasil atau tidak gitu kan. Nah, salah satu indikatornya ya dari hasil belajar, dari perkembangan sikap siswa, dari perkembangan keterampilannya gitu ya. Jadi saya nggak share PowerPoint ya, saya ini aja coret-coret aja di sini ya, coret-coret aja, saya coret-coret ya. Oke. Jadi nantinya itu kalian harus bisa yang namanya menyusun instrumen tes gitu ya, instrumen tes gitu. Nah, instrumen tes nanti itu kalian misalnya menyusun tes berupa multiple choice gitu kan, multiple choice. Apa itu multiple choice? Ada yang tahu nggak? Apa kalau dalam bahasa Indonesia apa nih multiple choice? Apa ini pernah kalian alami gitu ya pas UN misalnya?
Apa? Pilihan ganda, Pak. Yes, pilihan ganda ya. Kemudian ada isian singkat, ya kan, isian singkat atau melengkapkan kalimat yang rumpang gitu. Kemudian ada esai ya atau uraian gitu ya. Nah, jadi 3 hal itu ya yang bisa kalian susun gitu ya. Ada juga instrumen non-tes. Instrumen non-tes itu ya misalnya kalian melakukan praktik gitu kan, itu non-tes. Praktik misalnya pidato, misalnya baca puisi, nah itu non-tes gitu ya. Atau melakukan wawancara, nah itu instrumen non-tes guru ya, non-tes. Ada tes, ada non-tes. Nah itu. Nah instrumen tes nantinya kalian kan harus bisa menyusun konstruksinya, itu harus jelas gitu ya. Ini saya close dulu, saya akan kasih contoh. Saya akan kasih contoh ini. Ini contoh dari guru bahasa Indonesia ya. Karena saya ngajarnya prodi bahasa, ya saya ngasih contohnya bahasa gitu ya, bukan matematika tentunya. Nah, ini contoh soal gitu ya. Contoh soal dari guru SMP Patra Dharma 2 Balikpapan ya. Nah, ini materi pokoknya teks prosedur kelas 7 ya. Di mana nah ini ada pastinya ada KD-nya. Ya. Harus ada KD-nya, memuat KD. Oh, KD 3.3, 3. Kelihatan ini tulisannya? Kelihatan ya? Ya. Kelihatan, Pak. Ada KD ya, nih. Mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi, menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi, cerita fantasi, menceritakan kembali isi teks, menyajikan data rangkaian kegiatan dalam bentuk teks prosedur. Nah, tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini soalnya. Nah, ini soalnya tadi tuh ya bisa multiple choice, bisa isian, bisa esai. Saya yakin kalian pasti bisa menyusun ini. Ya kan? Pasti bisa, benar nggak? Bisa kan kalian buat soal, bisa kan? Bisa kan? Bisa. Pasti semua orang pasti bisa nyusun soal, ya. Hanya saja mungkin ada trik-trik khusus di pilihan gandanya ini, pilihan pilihan jawabannya, gitu ya. Dimana nanti ketika memberikan pilihan kalian nggak boleh asal gitu kan. Nah misalnya ini tentang teks, ya. Saya kesini dulu ya, jelaskan secara umum dulu. Nanti kita nyambung ke SPSS itu ya. Misalnya jelaskan di sini materinya tentang teks, misalnya ya. Teks di atas merupakan teks gitu kan. Laporan, eksposisi, negosiasi, prosedur. Nah, gampang gitu kan. Jelas di sini pasti ada pilihan yang benar. Ada pilihan jawaban yang benar. Sisanya itu pilihan opsional pengecoh gitu kan, pengecoh. Nah, yang susah adalah biasanya kalian itu membuatnya itu pengecohnya itu kadang asal-asalan. Nah, kalau kita misalnya guru pemula itu pengecohnya asal-asalan. Ini misalnya, teks di atas merupakan teks laporan, eksposisi, negosiasi. Misalnya, nah ini misalnya ya. Misal begitu. Nah, ini kan nggak nyambung. Gitu kan. Ini nggak nyambung. Ini misal. Nah, jadi kan kita buatnya nggak asal-asalan. Gitu. Jadi, Pak, ini meskipun ini pilihan, tapi yang logis, gitu kan. Yang logis dan ada etikanya, nggak boleh nggak nyambung seperti ini, gitu. Kalau tentang teks, ya wes, pilihannya ada teks prosedur, laporan, eksposisi, narasi, dan seterusnya. Kalau SMP sampai D, kalau SMA sampai E, kalau kuliah sampai F ya, nggak ada ya, kuliah nggak ada pilihan ganda ya. Kuliah nggak ada pilihan ganda. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu perlu diperhatikan, ya, perlu diperhatikan. Nah, jadi nyusunnya silahkan kalian pasti bisa, namun pengecohnya itu juga disesuaikan, jangan asal-asalan. Nah, itu yang hal penting yang perlu dipikirkan. Kemudian, dalam menyusun soal ini perhatikan. Ini saya zoom aja ya, saya zoom sedikit. Nah, ini perhatikan. Nih, kenapa ada begini tandanya begini? Perhatikan. Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Teks di atas merupakan teks titik ya, titik 3 kemudian titik. Nah, itu maksudnya gimana nih? Kenapa titiknya nih 3 terus 1? Itu maksudnya gimana? Ayo. Ini penting, kelihatannya sepele. Biasanya kan kita misalnya buat soal merupakan teks, kadang wah titik-titiknya banyak gitu kan gini. Padahal itu ada maknanya gitu, nggak bisa sembarangan gitu kan. Nggak bisa sembarangan, itu ada maknanya. Ayo, siapa yang bisa?
Ada yang tahu maknanya apa? Kayak melengkapi pernyataan, Pak. Apa? Iya, melengkapi pernyataan ininya, jawabannya gitu kan. Kenapa dia 3 terus 1? Nah, apa penjelasnya itu? 3 itu apa, 1 itu apa? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Oke, 3 itu, Tidak tahu, Pak. kenapa? Belum tahu, Pak. Oke. 3 itu, ini kan untuk isian dari pertanyaan tersebut. Ya kan? Melengkapi pertanyaan tersebut gitu kan. Teks di atas merupakan teks titik titik titik. Harus ada itunya. Ya, jadi ini adalah maknanya adalah untuk isiannya ini nanti. Isiannya apa? Jadi itu titik 3 atau dalam bahasa Inggrisnya itu elipsis. Ya. Itu isinya. Itu namanya elipsis ya. Elipsis. Nah, elipsis ya, elipsis. Nah, sedangkan titik terakhir itu 1 itu adalah akhir dari suatu kalimat. Nah, ya. 1 titik terakhir itu adalah kalimat apa? Tanda titik ya, mengakhiri kalimat, mengakhiri kalimat. Nah, gitu kalau di bahasa Indonesia kan gitu ya, mengakhiri kalimat gitu. Jadi ini adalah untuk jawabannya, ini adalah akhir dari kalimat gitu. Kalau pilihan ganda nggak boleh begini. Nah, nggak boleh tanda tanya. Teks di atas merupakan teks, nggak boleh begitu. Ya, kalau tanda tanya itu kan dia isian atau enggak uraian kan gitu ya. Misalnya apakah yang dimaksud dengan teks narasi? Tanda tanya. Gitu. Jelaskan apa yang dimaksud teks narasi, tanda seru. Kalau ada kata tanya apa, maka tanda tanya. Tapi kalau jelaskan itu perintah tanda seru. Nah, itu beda. Tapi kalau pilihan ganda jangan ada tanda tanya. Gitu. Jadi titik-titik begini. Itu. Nah, kita akan perhatikan ke bawah. Nah, ini sama juga begitu. Titik-titik, titik-titik. Nah, titik-titik juga dan seterusnya kalau pilihan ganda, ya. Seperti itu. Nah, itu beberapa ini ya, apa namanya? Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun soal, ya. Entah itu pilihan ganda, uraian atau isian gitu. Termasuk nanti isian singkat itu titik 3 juga gitu kan. Nah, misalnya kalian buat soal apa namanya? Teks yang misalnya kalian buat soal teks yang memuat informasi langkah atau cara teks yang memuat informasi langkah atau cara. Jadi ya singkat aja soalnya saya nggak begitu paham kalau bahasa Indonesia ya. Mohon maaf, jadinya gini aja ya. Teks yang memuat informasi langkah atau cara pengerjaan, misalnya ya, sesuatu disebut titik. Nah, gitu kan. Disebut teks. Nah, bisa seperti itu. Atau misalnya kalau misalnya apa namanya? Ini isian singkat gitu kan. Kalau uraian, jelaskan yang dimaksud dengan teks prosedur. Yang saya bilang tadi, pakai tanda perintah, kalimat perintah kan, jelaskan, berarti tanda seru gitu. Sedangkan kalau uraian yang tanda tanya itu begini, apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Nah, jadi pilihan terserah. Yang jelas kalau esai atau uraian itu tidak titik gitu kan, melainkan perintah. Sebentar ya. Kenapa ya? Kita tanda tanya aja. Nanti kalau kemarin atasnya tipis kan. Belum 80 gram kan? Yang kemarin kan yang awal dulu yang proposal. Ini tak buat aja lagi sih. Ntar janjian sama Bu Besa sih jam 11 ini.
Oke, kita lanjut. Nah, jadi seperti itu ya. Singkat aja ya, singkat. Yang jelas ini sebenarnya bukan ranah saya ya, ranah ke dosen lain ya, dosen di PBSI sebenarnya untuk entah itu nanti di mata kuliah. Kalau kalian belum dapat dievaluasi, mungkin nanti di micro teaching mungkin ya, micro teaching atau PLP mungkin nanti pas di lapangan juga kalian akan mempelajari ini gitu ya. Ini bukan ranah saya juga sebenarnya, ini saya sedikit mengingat apa yang bisa saya sampaikan gitu ya. Seperti itu. Barangkali ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Atau jelas? Halo? Halo, ada Jelas, apa? Pak. Jelas ya? Oke. Jelas, Pak. Yes. Oke, ini saya akan Ctrl N, saya akan lembar baru. Ini kelihatan lembar barunya? Kelihatan nggak? Tidak, Pak. Enggak ya? Oke, saya ulangi ya. Oke. Nah, sekarang saya lanjut ke sini ya. Jadi, saat kita menyusun, kita tidak langsung menyusun soal. Ya. Nyusun soal itu ya harus ada indikator sama KD-nya. Nah, tadi kan sudah ada tuh di atas itu ada KD. Nah, kan kita sebelum ngajar itu kan harus tahu kita ini mau ngajar apa sih gitu kan. KD-nya apa? Dari KD nanti ada turunannya, oh tujuan pembelajarannya apa? Gitu. Dari tujuan kita tahu, oh aku ngajar kelas 7A misalnya, kelas 7A tujuanku ini, maka soalku ini harus jelas ya. Jadi itu nyambung semua. Ya. KD tadi ya. KI KD sebenarnya ada KI, ada KD. Ya. Kemudian ada nanti tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran. Kemudian nanti indikator soal. Nah, ya ini nyambung semua nih. Ya, nyambung semua. KI itu ini dari pusat, sudah ada ya. Kompetensi inti sudah ada dari sana. Nggak bisa diubah ya. 4 KI ya, ini tentang misalnya religius gitu-gitu ya. Ini sudah dari sana, nggak bisa kita ubah. Ya kan? KD juga dari sana ya, dari pusat juga. Ya. Nggak bisa kita ubah. Kayak tadi ya, KD 3.1, 3.2 itu nggak bisa kita ubah, sudah dari sana. Ya. Kecuali kalian bikin kurikulum baru, bikin temuan baru ya. Ini nggak bisa diubah, sudah dari sana gitu ya. Tapi kalau ini bisa kita sesuaikan. Misalnya, Pak, saya nanti misalnya kerja di SMP misalnya SMP 4 ya kan, SMP 4 Kampung Baru. Tujuan pembelajaran saya 1 2 3 misalnya. Ya. Misalnya si siapa di sini ya? Misal Estrilian ngajar di SMP 4 tujuannya 3. Ya kan? Tujuan pembelajarannya dari KD 3.1 tadi 3 tujuannya. Tapi si Joseph Nober ya, si Joseph ngajar di SMP 1. SMP 1 dia merasa oh ini anak-anaknya ini bisa nih kalau pembelajarannya ini 4 tujuan. Ya kan? Ya silakan gitu. Beda. Tiap sekolah, tiap daerah pasti beda-beda kemampuannya, skillnya beda-beda, tujuan pembelajaran pasti beda, nggak bisa disamakan, gitu, nggak bisa disamakan, nggak bisa dihantam rata, harus sama, nggak bisa, gitu. Mungkin kalian akan nanya, Pak, kenapa ada UN itu kan disamaratakan? Nah, itulah polemiknya, gitu kan? Itulah polemiknya, UN itu nggak bisa dijadikan standar acuan bahwasannya kita tuh nggak bisa disamakan. Kota dengan pelosok tidak bisa disamakan. Nah, makanya UN itu dihentikan kan gitu ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran tuh dari gurunya gitu. Gurunya yang bisa menyesuaikan. Siswa saya bagaimana? Oh, tujuannya begini gitu. Dari tujuan aku tahu. Tadi misalnya tujuannya ya, misalnya siswa dapat misalnya memahami teks prosedur. Gitu kan? Maka indikator soalnya misalnya diberikan
suatu teks prosedur, siswa dapat menentukan jenis teks tersebut. Nah, kayak tadi nomor 1, ya. Nomor 1 tadi diberikan suatu teks. Perhatikan teks berikut. Jenis teks tersebut adalah, nah itu indikatornya ini. Diberikan suatu teks, siswa dapat menentukan jenis teks. Nah, itu indikator soal. Nah, kayak gitu. Jadi jangan, Pak, kita langsung buat soal, ketik nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Enggak, tapi ada indikator-indikatornya. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Bahasa saya? Saya pakai bahasa sederhana aja ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Oke. Bisa, Pak. Kalau ada pertanyaan atau yang menggantung, yang kurang jelas, langsung disela saja gitu ya. Silakan. Ini saya clear ya. Ada atau dicatat kayak nih? Dicatat apa enggak? Enggak ya? Yang nyatat ya gesit aja nyatat gitu ya. Atau screenshot gitu kan. Ini saya rekam juga, tenang aja ya. Nah, jadi sebelum kalian menyusun menyusun soal, entah itu pilihan ganda, entah itu isian, entah itu uraian, kalian buat yang namanya kisi-kisi ya, atau indikator soal ya, atau dalam hal ini biasanya di bab 3 penelitian misalnya, kisi-kisi instrumen. Ya. Jadi, misal nih, kolom-kolomnya ya nanti kalian kembangkan sendiri ya, dari ngeceknya di silabus ya, cek di silabus ya kan. Jadi siap-siap sudah semester 4, semester 5 ini mainannya atau makanannya ya sudah cek silabus, cek RPP, nyusun RPP begitu ya. Cek silabus bahasa Indonesia. Nah, terserah mau SMP, mau SMA. Jangan SD. SD sudah ada PGSD. Nah, kalian mainannya SMP sama SMA. Gitu ya. Nah, jadi nanti kalian bikin begini ya, untuk mengembangkan instrumen ya, mengembangkan instrumen tes. Nah, caranya tulis di sini KD, ya kan? Kompetensi dasar. Ya kan? Kompetensi dasar. Kemudian apalagi ya? Indikator misalnya. Indikator soal. Nah, yang menyatat silakan dicatat cepat atau nanti screenshot silakan aja. Lalu di sini nomor soal. Nah, nomor soal atau soal boleh ya, atau soal boleh. Ya. Nah, seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Ini kompetensi dasar tadi misalnya 3.1 misalnya. Nah, kita close dulu, kita lihat ya. Potensi dasarnya apa tadi? Kita cek kompetensi dasarnya tadi. Apa ini? Coba kita cek. Oh, 3.3 ya. Mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi. Oke. Mengidentifikasi unsur teks narasi. Oke, kita lanjut ya ke papan tulis. Jadi misal sini ini dari sananya gitu kan. Mengidentifikasi unsur teks narasi. Dalam hal ini cerita fantasi. 3.3 gitu ya. Nah, indikator soal. Nah, nanti misalnya ya, ini mau 3.4 silahkan gitu ya. Nah, nanti ada itu di silabus, silahkan cari ya. Cari. Indikator soal, misalnya tadi itu ya. Yang pertama, diberikan tadi itu ya, diberikan suatu teks, siswa dapat mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Nah, nomor soalnya nomor berapa? Boleh satu nomor 1, boleh nomor 1 dan nomor 2. Nah, silahkan. Gitu nanti. Indikator kedua. Apa nanti? Dibuat sendiri. Nomor 3. Nah, dan seterusnya. Bikin KD 4. Nah, kayak gitu.
Nah, seperti itu. Nanti di sini mau bikin kolom baru silakan ya. Contoh soal gitu ya. Soal. Nah, silakan aja kalau mau bikin anunya kolom baru. Yang jelas seperti ini, minimal kalian bikin seperti ini nanti bisa mengembangkan instrumen yang lebih luas gitu ya. Sampai nomor misalnya Pak, saya mau buat sampai 30. Bahasa Indonesia itu biasanya kalau pilihan ganda itu 40 atau 50 ya. 50 kalau nggak salah. Kalau matematika 40. Karena hitungannya kan banyak gitu kan, jadi lebih sedikit. Matematika sama IPA biasanya 40 atau 30. Bahasa Indonesia 40 sampai 50. Nah, kalian buat. Nah, gitu. Ya, seperti itu. Nah, itu pengantar mengenai instrumen tes ya. Instrumen tes, mengembangkan instrumen tes bagi kalian calon guru bahasa Indonesia di masa depan gitu. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya kasih kesempatan sebelum kita lanjut subbab berikutnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada, Pak. Nggak ada, oke. Jelas ya, sangat jelas ya. Jelas, Pak. Ya, alhamdulillah. Jelas, Oke, Pak. alhamdulillah. Saya menjelasin, alhamdulillah jelas ya, wis. Ya harus jelas lah. Oke, nah selanjutnya tes itu, nah ini kita masuk subbab berikutnya ya. Ini saya clear. Tes yang kalian buat tidak serta-merta atau tidak langsung dikasih ke siswa. Misalnya, anak-anak hari ini kita ulangan harian, kayak gitu ya. Anak-anak kita ulangan semesteran, ulangan tengah semester misalnya. Tapi tes tersebut harus, saya ganti warna deh. Tes tersebut harus diuji dulu, gitu, ya. Atau kita mengecek ya, cek kualitas instrumen tes. Nah, bagaimana ngeceknya? Ada beberapa uji. Uji validitas. Nah, ini nanti nyambung nih. Validitas. Ini nyambung ke software yang kita gunakan nanti ya. Nanti saya share ya. Saya share linknya, link SPSS. Nanti mulai minggu depan atau minggu depannya lagi kita sudah mulai praktek ya. Kita mulai praktek melakukan itu. Uji validitas, lalu uji apalagi? Barangkali kalian pernah mendengar atau pernah dapat dari dosen sebelumnya? Sudah pernah tahu? Atau belum? Belum, Pak. Belum. Oke, kita lanjutkan. Uji validitas, kemudian uji reliabilitas, atau reliability, validity. Nah, apa lagi? Ada daya pembeda, ya, daya pembeda, ada indeks kesukaran. Nah, kesukaran. Ini rumusnya ada ya, rumusnya ada sendiri. Kalau kita hitung manual di Excel bisa, silahkan. Kalau kalian nanti, Pak, kalian cari di YouTube misalnya kan, atau cari di Google gitu, cara ujinya menggunakan Excel silahkan. Ya, bikin rumusnya. Kalau memang kalian bisa bikin rumus validitasnya gitu ya, sama dengan apa dibagi apa dikali apa begitu silahkan. Ya, ada yang cepat nanti menggunakan menggunakan SPSS. Minggu depan saya ajarin, kita mulai praktek di situ ya, seperti itu. Nah, sebenarnya minimal 4 ini ya, saya nyebutnya itu 4 sekawan gitu ya. Kalau saya ngajar mata kuliah metode kuantitatif itu saya nyebutnya ini 4 sekawan gitu ya. 4 hal ini minimal yang perlu dites atau dilakukan uji coba dulu gitu ya. Jadi 4 itu sebenarnya ada tambahan gitu ya. Ada tambahan namanya daya pengecoh ya, atau distractor. Daya pengecoh itu kayak tadi yang saya bilang, kalau kalian pilihan ganda ABCD-nya itu
pilihannya itu ya yang logis gitu, jangan sangat meluas gitu. Kayak misalnya nih tadi misal kalau di matematika ya, misal 1 tambah 1 misalnya gitu kan, sama dengan titik. Jawabannya pilihannya 2, jawabannya 0, gitu kan. Jawabannya tetap 1, atau jawabannya misalnya negatif 1. Nah gitu. Logis nih, 1 tambah 1, oh ini 2. 0 itu karena 1 kurang 1, bisa. Tetap 1, oh dikiranya dikalikan. Negatif 1, nah ini kalau misalnya negatif 11 jawabannya, nah ini terlalu jauh. Jadi pengecohnya itu gampang ketahuan. Nah jadi itu tadi saya bilang, susah-susah gampang menyusun soal itu. Jadi perlu diperhatikan pengecoh. Gitu ya. Ini saya hapus. Saya akan mulai menjelaskan satu persatu ini. Karena minggu depan kita akan praktik uji validitas tesnya. Gitu. Ya. Sekarang uji validitas. Ada yang tahu uji validitas itu apa? Barangkali sambil ini ya, search di Google, silakan biar kita interaktif. Ayo, apa itu uji validitas? Silakan. Biar tidak satu arah. Apa itu uji validitas? Silakan. Ada yang tahu? Ayo sambil search. Silakan, kemukakan pendapatnya. Pak, nggak bisa search, Pak. Kan HP-nya dipakai Zoom. Ada. Ayo, silakan. Apa uji validitas itu? Siapa yang mau berpendapat? Ayo. Siapa itu? Saya Pak Nurahmi. Nurahmi, silakan. Apa uji validitas itu yang kamu dapat? Menurut Ghazali, menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Oke. Menurut Ghazali, tadi itu kamu dapat? Iya, Pak. Nah, untuk menentukan apakah kuesioner tersebut, gitu ya, Kak? Redaksinya begitu dia. Kuesioner Iya, Pak. sah atau tidak, gitu kan? Sah atau tidak. Nah, dan hal ini dia kuesioner, gitu ya. Redaksinya kuesioner. Silakan, ada pendapat lain? Temuannya? Menurut Ghazali. Siapa tahu ada menurut Arikunto, menurut Anderson, menurut Sugiono. Nah, silakan. Ada nggak? Ayo, silakan yang lain. Nurahmi sudah berani tadi. Silakan. Arikunto, Pak. Arikunto, oke. Menurut Arikunto apa? Siapa nih yang jawab ini? Validitas Arifah. adalah keadaan yang Arifah. Ya, apa? Validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen bersangkutan. Keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen. Keadaan yang menunjukkan tingkat instrumen. Menunjukkan tingkat ya. Tingkat atau ya, kualitas. Instrumen bersangkutan yang mampu mengukur. Terus apa yang akan diukur? Oke, nah itu kata kuncinya. Apa yang akan diukur. Nah, itu kata kunci ya. Ya, Pak. Oke. Jadi kita dapatkan dua definisi ini, kita gabungin aja. Jadi uji validitas itu uji yang digunakan. Nah, cuman ini kita ganti ya. Ya, ini kan kuesioner aja tadi. Sebenarnya instrumen itu kan ada banyak, ya kan? Kuesioner ini masuk instrumen non-tes, gitu. Dalam hal ini kan tadi kita sebagai calon guru kan kita siap instrumen tes. Nah, ini untuk penelitian. Untuk nanti kalian kalau semester 8 ya, skripsian. Ya kan? Jadi, uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menentukan atau menunjukkan tingkat kualitas instrumen tes kita, apakah instrumen tersebut dapat mengukur apa yang harus diukur, atau apakah instrumen tes kita itu sah atau valid, sah gitu ya. Instrumen ini sah atau tidak gitu. Ya. Jadi
Uji validitas itu uji untuk mengukur apa yang akan diukur. Kita harus tahu dulu nih, kita sudah buat soal tadi, soal itu jangan langsung dikasih ke siswa, tapi diuji coba dulu, uji validitas tadi saya bilang. Idealnya begitu, idealnya. Cuman kan kalau dalam realnya ya langsung gitu kan, langsung karena ngejar waktu misalnya gitu kan. Tapi secara ideal itu diuji dulu. Sama kayak misalnya ini gini deh. Kalau misalnya dulu kalian masih UN kan dulunya, ya nggak? Iya, Pak. Angkatan masih UN kan? Ya. UN, sebelum UN di hari H, sebelum-sebelumnya kan ada tryout, ada pra-UN, ada apa kan namanya itu ya? Tryout, pra-UN, simulasi gitu ya, ada kan? Ya benar ya? Iya, Pak. Nah itu untuk uji validitas sebenarnya gitu ya. Tes awal dulu gitu kan, dikumpulkan datanya. Oh ternyata soal nomor 1 ini sulit, oh diganti, ya kan? Tryout berikutnya, oh ternyata masih sulit, masih diganti. Ternyata sampai hari H UN biasanya sudah mulai gitu ya, sudah mulai sederhana, sudah mulai umum digunakan atau bisa digunakan oleh seluruh siswa. Nah seperti itu. Jadi itu pasti dilakukan validitas, gitu ya, untuk menentukan kualitas instrumen kalian sah atau tidak, gitu. Sama kalau kalian misalnya nanti mau sudah jadi guru gitu kan, mau ulangan harian atau ulangan semesteran, nah itu tes dulu gitu ya. Atau dari data tahun lalu misalnya, kalian sudah buat soal, kemudian tinggal ngedit gitu kan. Ini tahun lalu saya bikin 50 soal. Nomor 1 seluruh siswa salah. Oh berarti susah banget nih. Susah banget. Oh ini nanti nyambungnya ke sini nih, indeks kesukaran. Ya, susah banget atau sukar banget. Maka ganti, dibuang soal itu, diganti yang lebih mudah atau yang sedang. Gitu. Jadi soal itu jangan terlalu susah. Nah, jadi ini nyambung ke yang ketiga ya. Jadi nanti ini ada 3 kriteria. Jadi sukar. Ini nyambung ke poin keempat ya, indeks kesukaran. Sukar, sedang, sama mudah. Nah, mana yang seharusnya dipakai? Yang sedang, gitu ya. Yang sedang paling banyak. Katakanlah kalian bikin 30 soal misalnya ya, 30 soal. Maka yang sukar itu kalau bisa misalnya 5 aja. Yang mudah 5 juga. Sisanya yang sedang itu paling banyak. Gitu. Jangan juga kebanyakan yang sulit gitu kan, yang sukar. Itu nyusahin siswa namanya. Gitu. Jadi yang baik itu kayak gini perbandingannya biar enak gitu. Jangan juga, Pak, karena aku suka sama siswaku, kasihan gitu kan kalau nilainya jelek, dibanyakin di sini. Sini 25, sini 0, sini 5. Jangan juga begitu kan. Itu terlalu baik gurunya gitu. Tapi kita berusaha profesional yang ideal gitu kan. Sukarnya 5, sedangnya 20, mudahnya 5. Misalnya kayak gitu. Jangan juga jadi guru yang killer gitu kan. Aku pokoknya mau mempersulit siswaku. Yang sukar 20, ininya yang mudah nggak ada, yang sedang 5. Jangan juga gitu ya. Jangan jadi guru killer, jangan. Nggak ada itu guru killer. Ya, jangan. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Ini sudah nyambung nih, poin 1 sampai 4. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Ini keempat hal ini ada rumusnya gitu ya. Ada rumusnya. Silakan nanti kalian search ya. Silakan kalian search di Google gitu atau di YouTube, itu ada rumusnya. Namun dalam mata kuliah ini saya praktis aja, kita praktis langsung menerapkan di software ya, SPSS itu yang saya bilang. Nggak usah saya ajarin rumusnya bagaimana, nggak usah gitu ya. Kalau di matematika mungkin iya, kalau ini di PBSI langsung aja kita praktek di software gitu ya. Ada yang lebih simpel, langsung muncul angka nanti gitu. Seperti itu ya. Poin 1, poin 4 sudah beres. Sekarang poin 2. Selanjutnya. Apa itu uji reliabilitas? Silakan. Silakan kemukakan pendapatnya. Menurut Siapa ini yang Sugiarto dan Situnjuk Trilian, Pak. Menunjuk Sugiarto dan Situnjuk tahun 2006. Siapa? Sugianto sama siapa? Uji Riyad. Oh, Sugianto, Sugiono. Sugiono itu. Atau siapa? Sugiarto ya. Oh, ya sudah. Lanjut. Sugiarto, Pak. Oh, Sugiarto. Oke, lanjut. Uji reliabilitas adalah pengujian yang menunjukkan apakah suatu instrumen yang digunakan
untuk memperoleh informasi dapat dipercaya untuk mengungkap informasi di lapangan sebagai alat pengumpulan data. Apakah instrumen dapat digunakan untuk apa tadi? Untuk memperoleh informasi. Oke. Ada lagi yang lain? Ini masih kurang, sebenarnya definisinya kurang detail, ya, kurang spesifik. Ada lagi yang lain? Silakan, pendapat lain. Coba. Siapa? Rahel, Pak. Rahel. Tapi saya pakai apa? Satu akun sama Wildan, Pak. Kenapa? HP saya lagi error, jadi tadi saya pakai satu akun Zoom sama Wildan. Oke, silakan. Oh, kamu berdua sama Wildan. Oke. Iya. Apa, Devi? Kamu di kampus kan nih? Iya, Pak. Oh, di kampus. Di lantai berapa itu? 3. Ngapain? Mau ada urusan, Pak. Sudah lanjut. Apa? Silakan. Definisi reliabilitas yang kamu dapat. Seberapa besar derajat tes mengukur secara konsisten sasaran yang diukur. Itu dia. Biasanya dinyatakan dalam bentuk angka sebagai koefisien. Seberapa besar derajat apa tadi? Konsisten? Derajat, apa tadi? Seberapa besar derajat tes mengukur secara konsisten sasaran yang diukur. Oke. Nah, itu kata kuncinya. Ya. Konsisten, ya. Kalau dalam bahasa Jawanya itu bahasa Jawa atau bahasa saya nggak tahu ya, sudah ada di KBBI atau belum ya. Ini kalau di buku beberapa buku ntar saya cari ya. Di buku itu redaksinya ajek, ya. Jadi konsisten itu ajek, ya. Nggak tahu itu bahasa Jawa atau bahasa Indonesia ya. Ajek, ya. Jadi seberapa besar derajat kualitas tes kita tadi, instrumen kita dalam mengukur yang konsisten, yang ajek, yang tetap itu. Artinya maksudnya gini. Tadi kan sudah sah, soal itu sah kita pakai misalnya gitu kan. Sudah sah. Langkah kedua tuh reliabilitas gitu kan. Tadi misalnya si Estri ngajar di SMP 4 Kampung Baru. Si siapa tadi? Joseph atau siapa? Wildan ya, yang kelihatan wajahnya. Wildan di SMP 2. Gitu kan. Si Nurrahmi pengawas dinas gitu kan. Ambil soal gitu kan. Nah, soal itu soalnya kan sama. Dikasih di SMP 4 dan di SMP 2 itu memberikan hasil yang sama. Nah, itu konsisten artinya. Itu ajek. Jadi tidak ada pembeda. Gitu. Tidak ada pembeda di situ. Makanya dalam menyusun soal itu nggak bisa satu guru atau dari dinas, dari pusat, nggak bisa. Nyusun soal itu ya guru itu berembuk dalam suatu himpunan atau suatu komunitas guru yang namanya MGMP. Nah, nanti kalian kalau sudah jadi guru nanti ada MGMP tiap bulan misalnya. Ya, musyawarah guru mata pelajaran. Nah, itu nanti misalnya kamu si A tugasnya buat soal KD ini, si B KD ini, KD berikutnya kayak gitu. Jadi soal itu dirembuk satu wilayah Balikpapan gitu. Jadi soal itu ya pastinya konsisten gitu. Kecuali misalnya, Pak, hasil tes di SMP 4 Kampung Baru hasilnya rendah. Nah, berarti bisa jadi gurunya nggak ngajarin materi yang diteskan gitu ya. Bisa jadi gitu. Makanya KD itu kan sama semua di silabus. Bisa jadi kalau misalnya hasil rendah, faktornya guru tersebut kelewatan atau tidak mengajar materi itu, tidak sempat mengajar itu. Atau bisa jadi ya kondisi lingkungan, bisa jadi gitu ya, faktor-faktor lain atau kondisi ya misalnya mohon maaf misalnya siswanya berbeda kulturnya dengan wilayah SMP, wilayah kota misalnya seperti itu. Namun diharapkan ya harus yang konsisten gitu kan. Itu kan faktor luar gitu ya. Namun idealnya soal itu valid, reliable, daya pembedanya baik dan kesukaannya baik seperti itu. Itu ideal. Sekali lagi ini kondisi ideal gitu ya. Namun beberapa kasus ya tidak selalu ideal gitu ya. Tidak selalu ideal gitu. Itu sudah hal wajar gitu ya. Hal wajar gitu, seperti itu. Ya.
Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Nah, Pak. oke. Yang poin ketiga ya, kalau sudah soal itu sudah sah, sudah valid, sudah reliable atau ajak ya, sudah bisa dipakai di mana-mana ya. Daya pembeda ya. Soal itu harus memberikan daya pembeda. Daya pembeda itu artinya gini. Soal tersebut dapat membedakan mana siswa yang pintar, mana siswa yang mohon maaf yang kurang pintar. Ya. Jadi contoh gini. Ini saya hapus dulu ya. Saya hapus yang bawah aja ya. Ini kan sudah tahu tadi ya, sudah dicatat ya. Kalaupun belum dicatat ini kan saya rekam juga ya. Jadi aman aja lah. Insya Allah aman. Jadi daya pembeda itu maksudnya gini. Misal gini ya, misalnya ada gurunya santai gitu kan. Oke, hari ini saya akan kasih soal 1 tambah 1 sama dengan titik-titik-titik. Ini soal terlalu mudah. Nyambung ke poin 4 tadi ya. Ini soal terlalu mudah. Soal ini tidak dapat membedakan mana anak pintar, mana anak bodoh atau anak kurang pintar. Karena semua pasti bisa jawab, kan gitu ya. Jawabannya 2, yang pintar jawab 2, yang kurang pintar jawab 2. Gitu. Jadi soal ini nggak bisa membedakan. Nggak bisa membedakan mana anak yang unggul, mana yang tidak unggul, seperti itu. Nah, jadi buat soal, ya itu tadi saya bilang ke poin awal tadi ya, buat soal itu susah-susah gampang gitu ya. Susah gampang, jangan dikira gampang, tinggal ngetik, tinggal baca buku, tinggal ngetik. Enggak gitu. Tapi ya ini tadi ada empat sekawan ini yang perlu diperhatikan. Gitu. Secara ideal 4 sekawan ini perlu diperhatikan. Gitu. Ini pengalaman mahasiswa di matematika yang skripsian kemarin pernah dia buat soal 15 gitu kan, 15 soal yang valid ya. Jadi urutan ini dari awal ya, yang dari pertama dites valid dulu kan, validitas. Yang valid cuma 8. Jadi hampir separuh dibuang gitu kan. Mungkin kalian akan nanya, Pak, tadi 15 soal. Yang valid 8, yang nggak valid 7. Diapain? Ada 2 pilihan. Ganti atau buang. Gitu. Kalau dibuang berarti kan soal sisa 8. Coba. Masa ngasih 8 soal ke siswa pilihan ganda lagi, kan nggak masuk akal misalnya gitu. Ya. Kalau 8 itu isian atau uraian masih wajar. Tapi kalau pilihan ganda dikasih 8, ya mau nggak mau saya suruh ulang. Bikin yang baik soalnya, misalnya kayak gitu. Nah, ini pengalaman gitu kan. Kalau di matematika begitu, ada uji khususnya yang ngambil yang ngambil metode penelitiannya kuantitatif. Nah, jadi buat instrumennya ya harus baik gitu, karena instrumennya dalam penelitian kuantitatif itu nyawanya gitu. Jadi ya mau nggak mau ngulang buat instrumen, bukan ngulang buat judulnya, enggak ya, ngulang buat instrumennya gitu. Harus dibimbing lagi mahasiswa tersebut, nah kayak gitu. Nah, nanti tugas kalian di sini mulailah berlatih menyusun instrumen. Ya, makanya tadi saya bilang mulailah semester 4 ini kalian ini ya, makanan sehari-harinya itu ya silabus, ya RPP, mulai dicek-cek, lihat KD-KD-nya gitu ya. Gitu. Jadi tahu materi matematika SMP atau SMA itu seperti apa. Persiapan dari sekarang. Meskipun kalian ini masih katakanlah semesternya masih muda gitu ya, masih jauh dari micro teaching ataupun PLP. Namun tidak ada salahnya sudah dari sekarang mulai dibaca-baca, dilihat-lihat gitu ya. Oh, materi tadi tentang teks itu ada apa aja? Oh, ada prosedur, ada narasi, ada teks apa tadi itu? Prosedur, narasi, teks persuasi, dan seterusnya gitu kan. Kalian lebih paham itu. Seperti itu. Ya. Nah, keempat hal inilah yang minggu depan akan kita praktekkan menggunakan software SPSS ya. Saya tunjukin ya softwarenya. Ya, saya tunjukin. Susah juga ini saya bukannya agak lambat. Bentar. Minggu depan aja ya. Minggu depan aja kita ya. SPSS. Nah, ini dia. Minggu depan kita akan praktek ini. Ini saya lagi loading ya. Agak lambat ini.
Sambil nunggu, yang mau ngopi atau mau minum silakan ya. Yang mau izin ke toilet silakan juga. Kita nunggu nih. Mau makan gorengan, silakan. Nah, ini dia. Nah, nih tak tunjukin ya. Spoiler sedikit. Spoiler sedikit ini. Kelihatan ini SPSS-nya? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, ini dia. Ini ya. Ya, ini ada menu-menunya ya. Nah, ini nanti ini nih, analyze ya. Jadi ini ada analyze, descriptive statistik, compare, general linear, ya, correlate, regression, log linear. Nah, ini ada nih, nanti langsung otomatis muncul angka-angkanya. Tinggal kalian masukin angka-angka hasil penilaian instrumen tadi ya. Nah, hasilnya bagaimana, Pak? Nah, saya tunjukin. Misal ya. Misal ini ambil dari contoh analisis evaluasi dari guru SMP Patra Dharma ya. Guru Bahasa Indonesia. Ini contohnya nih. Ya. Ini tadi kan soal ulangannya tadi ya. Ini kelihatan sudah? Kelihatan? Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Bentar, baterainya lowbat nih, bentar ya. Bentar. Oke. Ya, nah ini ya, tadi kan ada soal ulangannya. Nah, ketika sudah ulangan kan kita ngoreksi, ya nggak sih? Guru ngoreksi mana benar, mana salah, kan gitu ya. Nah, kalau benar, nih, nomor 1, misalnya nomor soal, itu dikasih poin berapa. Kalau pilihan ganda, itu poinnya sama. Misalnya benar dikalikan 1, gitu ya. Berarti kalau benar 1, kalau salah 0. Nah, boleh gini. Ya, nah boleh seperti itu. Ya, 10, 10, 10. Nah, angka ini, isian ini yang kita copy, ya. Kita copy, kita paste di SPSS tadi, gitu. Jadi kalian buat data mentah itu di Excel, gitu. Buat data mentah di Excel, lalu copy di SPSS gitu, atau langsung di SPSS ngetik juga nggak masalah, silahkan, atau sama saja itu ya, sama saja gitu. Tapi kalau misalnya Pak, saya mau jaga-jaga, saya buat di Excel aja, nah silahkan gitu ya. Gitu. Mungkin kalian kan nanya, Pak, ini kenapa kok 5 gitu ya? Nah ini selera aja sebenarnya, mau 1 mau 5 juga nggak masalah. Kenapa 5? Karena di sini 20 soal, jadi 20 kali 5 100 kan gitu ya. Atau misalnya 1 ya kan? Itu lah. Misalnya 111, silakan aja, berarti skor maksimalnya 20. Gitu kan? Nanti tinggal benar berapa per 20 dikali 100, sama saja sebenarnya. Sama saja. Gitu, ya. Nah, jadi dia disiapkan data ini, nah baru ini nanti dikopas ya, kita kopas ya. Kita copy, kita paste di SPSS seperti itu. Ya, minggu depan kita akan melakukan praktek ini. Nah, jadi silahkan kalian, nanti saya share ini ya, saya share masternya ya, master SPSS-nya. Minggu depan saya akan tutorialkan untuk uji validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan indeks kesukaran soal ya. Minimal 4 sekawan itu ya. Ya, kemudian minggu depannya kalian mulai praktek ya. Kalian mulai menyusun instrumen, membuat instrumen ya. Kemudian analisis sendiri. Nah, gitu. Jadi kalian mulai praktek sendiri. Saya tutorialkan, kalian praktek sendiri minggu depannya, seperti itu. Dengan software yang sudah saya kasih pastinya, ya. Gampang kok, gampang installnya kok, gampang ya. Tinggal next aja, masukin kode serial kodenya, ya. Pasti bisa ya, bisa install lah gitu ya. Kalau misalnya ada yang nggak bisa install, ke kampus aja, nanti saya bantu instalkan, ya. Karena ini tugas individu,
Ya, ini tugas individu kalian. Gitu ya. Ya, jangan berdua gitu ya, kayak Wildan ini ya. Jadi ini tugas individu aja ya, tugas individu. Gitu. Dan jangan saling ini ya, saling nyontek lah. Jadi kalian buat masing-masing lah gitu kan. Minimal 15 soal misalnya gitu kan. Nah, baru analisis sendiri gitu ya. Seolah-olah sudah jadi guru, sudah ngoreksi mana benar mana salah gitu nanti. Nilai sendiri ya kisahnya gitu ya. Seperti itu ya. Oke, itu saja ya. Perkuliahan pada hari ini ya, pengantar mengenai instrumen penelitian, instrumen tes dalam hal ini ya. Karena kalian calon guru, jadi instrumen tes bahasa Indonesia yang saya kasih serta selanjutnya instrumen tes tersebut harus diapain sih gitu kan. Oh, ternyata harus dilakukan uji ya. Ada 4 uji itu. Nah, seperti itu. Ya, itu pengantarnya. Minggu depan saya akan tutorialkan dan kita praktek ya. Jadi saya harap kita Zoom-nya pakai komputer. Pakai PC ya. Pakai laptop ya. Kalau kalian yang selama ini Zoom-nya pakai HP, nah jadi kita langsung pakai PC, pakai laptop, nanti barangkali kalian bisa langsung praktek sendiri gitu ya, biar langsung ya, biar saya kasih tahu biar langsung gitu, langsung dapat gitu, nggak nunggu minggu depannya lagi, siapa tahu bisa seperti itu ya. Jadi mulai minggu depan kita kalau ada yang Zoom-nya pakai HP ya sudah mulai beralih menggunakan laptop gitu ya, seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan kalau ada pertanyaan, barangkali ada yang kurang jelas dari saya tadi penyampaiannya. Ada? Siapa yang mau bertanya? Silakan. SPSS itu sama kayak Excel, Pak. Kenapa? SPSS? Sama kok. Nih, kita kasih contoh ya. Bentar ya. Kita kasih contoh. Nih ya. Ini tadi misalnya, sebenarnya minggu depan ya, tapi ini kita kasih contoh sedikit aja nih. Ini misalnya ya, ini saya copy, ada 8 siswa ya, 8 siswa saya copy nilainya ya, bukan nilai tapi ini ya, per item ya, nomor 1 benar, nomor 2 ini salah gitu kan, per item. Kita akan copy, saya close dulu, stop share, saya share SPSS ya. Nih, kalau kita paste di sini, nih sama ya, nih 555 sama ya. Jadi kenapa sama ya? Mereka sama-sama program pengolah angka, gitu kan? Nah, nanti tinggal kita blok, kemudian mau kita apain, kita analyze. Nah, minggu depan itu. Minggu depan kita, nah ini ya, minggu depan kita akan praktekkan, gitu. Nah ini ya tadi ya, seperti itu. Ya. Ini ada 8 ya, ada 8. Dan tadi kita copy 8 anak ya kan, 8 anak. Nah, seperti itu. Jadi sama kok ya, kurang lebih aja dia. Kurang lebih aja, hanya saja memang lebih cepat SPSS dibandingkan Excel ya. Silakan aja setelah ini misalnya nanti habis makan siang, habis sholat, kalian search gitu ya. Versi ya, search di YouTube misalnya tutorial ya, versi ujinya dengan SPSS sama Excel mana yang menurut kalian enak. Nah, silakan aja ya, cari tahu dulu gitu. Biar minggu depan kita enak. Seperti itu. Ya. Oke, begitu ya, Joseph. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi barangkali? Kelas kalian ini cowoknya 3 ya, berarti ya? Martin, Joseph, sama Wildan ya? Iya, Pak. Ya, oke. Oke, cukup ya, kalau nggak ada pertanyaan? Jelas ya, apa yang saya sampaikan? Jelas, Pak. Oke, sip, oke. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Minggu depan kita praktek insya Allah ya. Saya kirimkan dalam beberapa hari ke depan, saya kirimkan masternya ya, master SPSS-nya. Silakan kalian install di laptopnya masing-masing. Kalau ada kesulitan silakan ke kampus ya, di ruangan saya ya, di sebelah ruangannya Pak Kiftian ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jikalau banyak kekurangan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan kalian ya. Oke, sip. Oke, saya end ya. Yes.